warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada KM, silakan untuk memimpin doanya. Alhamdulillah kegiatan berdoa sudah kita laksanakan. Sekarang ibu mau kalian cek teman yang ada di samping kanan dan kiri kalian. Kira-kira siapa yang tidak masuk hari ini? Ayo dicek ya. Masuk semua. Alhamdulillah kalau masuk semua. Nah, ibu harap dalam pembelajaran kali ini kalian belajarnya sungguh-sungguh ya, agar pelajaran yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Untuk hari ini kita akan belajar tentang bagaimana memahami pesan yang ada dalam teks cerita dongeng, di mana kalian harus bisa mengidentifikasi perwatakan setiap tokoh cerita dongeng. Yang kedua, mengidentifikasi sikap beserta ungkapan yang baik dilakukan. Dan yang ketiga, memeragakan atau mencontohkan sikap dan ungkapan yang baik untuk diungkapkan kepada orang lain. Nah, seperti yang kita ketahui ya sebelumnya, bahwa suatu perbuatan itu terbagi dua. Ada perbuatan yang baik, ada perbuatan yang tidak baik. Perbuatan baik adalah perbuatan yang tidak merugikan orang lain, sedangkan kalau perbuatan yang tidak baik adalah perbuatan yang benar-benar merugikan orang lain. Bagus ya, masih ingat? Sekarang ibu mau tanya nih, tokoh kartun yang kalian sukai itu siapa sih? Wah, beda-beda ya. Ada yang suka Upin Ipin, ada yang suka Boboiboy, ada yang suka Sipa, ada yang suka Barbie, Nusa, Rara, dan lain-lain. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, dari tokoh Upin Ipin. Tokoh Upin Ipin itu karakternya bagaimana sih? Apakah baik atau tidak baik? Baik, nakal. Nah, kalau baiknya itu dalam hal apa? Menolong atau contoh ungkapannya? Atau kita orang tolong atau? Benar sekali. Kalau nakalnya dalam hal ketika mereka mengerjai Kak Ros. Nah, anak-anak, perbuatan nakal itu sangat tidak baik ya, karena itu bersifat merugikan orang lain. Nah, lanjut kita ke pembelajaran ya. Ibu sekarang akan membacakan suatu dongeng kepada kalian yang ada di buku paket. Nah, tapi sebelum itu, apakah kalian tahu dongeng itu apa? Dongeng adalah suatu cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi, namun memiliki unsur pendidikan atau nilai pendidikan yang sangat penting. Oke, bagus. Nah, sekarang ibu mau bacakan cerita dongeng yang ada di dalam buku paket ya. Mohon didengarkan semua. Setelah kalian mendengar cerita yang ibu bacakan tadi, kira-kira dalam cerita tersebut ada siapa saja tokohnya? Pak Belalang, Anak Belalang, dan Baginda Raja. Kalau sikap yang dimiliki oleh Anak Belalang dan Pak Belalang itu adalah suka berbohong. Perbuatan suka berbohong itu kan perbuatan yang tidak baik karena sangat merugikan orang lain. Kalau Baginda Raja sifatnya bagaimana? Atau sikapnya? Mudah terlalu percaya orang lain. Nah, perbuatan terlalu percaya pada orang lain itu perbuatan yang kurang baik ya anak-anak, karena akan merugikan diri sendiri. Seperti itu. Selain itu, perlu kalian ketahui bahwa karakter si Upin Ipin dengan tokoh cerita dalam cerita dongeng yang tadi sudah dibacakan ibu, yaitu Pak Belalang dan anaknya, memiliki kesamaan terhadap hal yang perlu mereka lakukan kepada orang yang mereka jahati atau nakali. Kira-kira mereka harus melakukan apa ya? Benar sekali, meminta maaf. Mereka harus meminta maaf kepada orang yang mereka jahati atau nakali. Benar sekali. Nah, maka dari itu di sini ibu akan menugaskan kalian untuk mengungkapkan ungkapan permintaan maaf kepada teman sebangku kalian. Alasan permohonan maafnya itu bebas ya, bisa benar-benar terjadi bentuk kesalahannya, ataupun kalian mengarang sendiri alasan permohonan maafnya. Contohnya, Ella meminta maaf kepada Ani karena telah mengambil pensilnya, padahal Ella tidak melakukan hal tersebut. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk
teman kalian yang dimintai maaf tentunya harus mengungkapkan ungkapan yang menunjukkan bahwa mereka itu memaafkan, karena kita sebagai manusia dari ciptaan Allah harus memiliki sikap pemurah dalam hal memaafkan orang lain. Bagus. Apakah semuanya sudah paham terhadap tugas yang ibu berikan? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika tidak ada, silakan kalian membuat kompromi ya, diskusi dengan teman kalian alasan permohonan maafnya itu seperti apa. Nanti ibu akan mengecek ke bangku-bangku kalian, jadi kalian tidak perlu ke depan kelas. Oke, setelah kita memeragakan bentuk ungkapan permohonan maaf yang seharusnya Pak Belalang lakukan kepada Baginda Raja dan karakter Upin Ipin kepada Kak Ros, sekarang Ibu mau kalian mengisi soal yang ada dalam buku paket bagian B halaman 148 ya. Bagi yang sudah untuk menjawab pertanyaannya, boleh dikumpulkan di meja Ibu ya. Nanti setelah kalian mengumpulkan tugas kalian semua, kita akan bahas soalnya secara bersama-sama agar kalian tahu mana yang seharusnya kalian jawab benar. Seperti itu ya. Baik, sudah paham semua? Paham. Oke, silahkan kalian kerjakan ya. Alhamdulillah, kegiatan penyampaian materi dari awal sampai akhir sudah kita laksanakan. Sekarang mari kita membuat kesimpulan bersama-sama ya. Mungkin sekian ya kesimpulan dari pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Dari kalian semua ada yang ingin memberi tanggapan terhadap apa yang kita pelajari hari ini? Atau ada yang ingin ditanyakan mungkin? Jika tidak ada, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacakan doa bersama-sama ya. Kepada KM silakan untuk memimpin doanya. Mungkin sekian pembelajaran dari Ibu. Mohon maaf apabila dalam pembelajaran hari ini Ibu kurang maksimal ya penyampaiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.